Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah, di sini kami dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai emiten, underwriter, dan profesi penunjang, lembaga-lembaga investor publik, dan lembaga BPPAM dan kewenangannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang emiten. Yang pertama yaitu pengertian emiten. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa itu emiten diartikan sebagai badan usaha yang mengeluarkan kertas berharga untuk diperdagangkan. Dengan demikian, emiten adalah perusahaan yang sahamnya diperjualbelikan di pasar modal. Jadi tidak semua perusahaan bisa disebut sebagai emiten. Definisi lain, emiten adalah perusahaan baik swasta ataupun BUMN yang mencari modal dari bursa efek dengan cara menerbitkan efek. Emiten memang bisa berupa perusahaan swasta atau BUMN, baik itu perusahaan terbuka maupun perusahaan tertutup. Karena itu, emiten wajib telah melakukan initial public offering atau IPO alias go public sebelumnya. Namun ada perbedaan antara perusahaan publik dan apa itu emiten. Masih dari laman OJK, perusahaan publik adalah perseroan terbatas seperti yang dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Sahamnya telah dan memiliki modal sekitar sekurang-kurangnya 3 miliar rupiah atau suatu jumlah pemegang saham dan memiliki dan modal disetor dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Emiten wajib menyampaikan pernyataan pendaftaran untuk melakukan penawaran umum dan perusahaan publik wajib menyampaikan pernyataan pendaftaran sebagai perusahaan publik. Atas pernyataan pendaftaran tersebut, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memberikan pernyataan efektif yang menunjukkan kelengkapan atau terpenuhinya seluruh prosedur dan persyaratan atas pernyataan pendaftaran. Jadi dari ungkapan tadi bahwa yang dimaksud emiten yaitu suatu badan usaha yang mengeluarkan kertas berharga yang diperdagangkan. Jadi dari pengertian tersebut, maka emiten bisa dikatakan badan usaha yang mengeluarkan kertas berharga untuk diperdagangkan. Yang selanjutnya, fungsi emiten. Setelah memahami apa itu emiten, telah lebih lanjut akan diperjelaskan fungsi dari apa itu emiten sendiri. Pada dasarnya, apa itu emiten hadirnya dalam maksud membuka kesempatan bagi perusahaan atau pemilik bisnis untuk mendapatkan tambahan modal. Keberadaan apa itu emiten juga membuka peluang bagi masyarakat untuk melakukan investasi sehingga meningkatkan aspek finansialnya. Adapun fungsi utama dari emiten adalah memberikan penawaran surat berharga kepada publik. Selain itu, emiten juga bertanggung jawab mengelola dana publik tersebut sebaik mungkin. Jadi fungsi utama dari emiten yaitu memberikan penawaran surat berharga kepada publik. Selain itu juga bertanggung jawab untuk mengelola dana publik tersebut. Jadi itu merupakan fungsi utama dari emiten. Efek yang diperjualbelikan emiten itu ada beberapa jenis efek yang diperjualbelikan emiten. Yang pertama, saham. Saham tanda penyertaan modal dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Secara sederhana, saham itu semacam alat bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan atau badan usaha. Jadi jika Anda memiliki saham, maka disebut sebagai pemilik perusahaan tersebut.
maka itu merupakan efek yang diperjualbelikan emiten. Yang pertama yaitu saham. Yang kedua, obligasi atau surat utang, merupakan surat utang jangka menengah panjang atau yang dapat dipindah tangankan, berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok uang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi, dapat diterbitkan oleh korporasi maupun negara. Itu yang kedua. Yang ketiga, reksadana merupakan salah satu alternatif investasi bagi investor, khususnya investor dengan dana kecil dan investor yang tidak punya banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasinya. Reksadana juga diharapkan dapat meningkatkan peran investor lokal untuk menginvestasi di pasar modal Indonesia. Umumnya, reksadana dapat diartikan sebagai wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dari portofolio efek oleh manajer investasi. Yang selanjutnya yaitu trade fund atau ETF, adalah mutual fund yang berbentuk kontrak investasi kolektif, di mana unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek. Yang selanjutnya, derivatif, kontrak opsi saham, kontrak berjangka. Derivatif merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya berkaitan dengan kinerja aset lain atau underlying asset. Efek derivatif merupakan turunan dari efek utama, baik yang bersifat penyertaan maupun utang. Efek turunan berarti turunan langsung dari efek utama maupun turunan selanjutnya. Yang kedua, jadi itu merupakan pembahasan tentang emiten. Yang selanjutnya yaitu yang B, underwriter. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian underwriter. Pengertian underwriter adalah seseorang yang bertugas untuk melakukan seleksi terhadap calon nasabah yang mengajukan diri untuk mendapatkan manfaat asuransi. Seorang underwriter adalah agen atau bagian-bagian internal dari suatu perusahaan asuransi. Pekerjaan yang dilakukan oleh agen tersebut disebut sebagai underwriting dalam asuransi. Jadi underwriting di sini yaitu seseorang yang bertugas untuk melakukan seleksi terhadap calon nasabah yang mengajukan diri untuk mendapatkan manfaat asuransi. Itu merupakan tugas atau itu merupakan pengertian dari underwriter. Yang selanjutnya, cara kerja underwriter asuransi. Supaya polis asuransi nasabah lolos identifikasi oleh pihak perusahaan, ada berbagai macam tahap yang dilakukan. Cara kerjanya sebagai berikut. Yang pertama, agen asuransi mengidentifikasi calon nasabah mulai dari gaya hidup, status pekerjaan, hobi, dan hal lain yang berkaitan dengan kebiasaan calon nasabah. Itu tahapan yang pertama yaitu tahapan yang pertama. Yang kedua, agen tersebut mulai mengelompokkan risiko-risiko dari setiap calon nasabah. Risiko tersebut dikategorikan menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama di sini yaitu penolakan polis. Yang kedua, diterima dengan syarat. Yang keempat, diterima dengan jumlah premi sesuai atau standar risk, diterima dengan jumlah premi di bawah standar. Yang terakhir yaitu yang ketiga, setelah menemukan risiko yang tepat untuk para calon nasabah, barulah agen asuransi akan mengabarkan rincian underwriting kepada nasabah. Jadi itu ada 3 tahapan dalam underwriter asuransi untuk mendapatkan asuransi nasabah oleh underwriter.
Yang selanjutnya yaitu tugas underwriter asuransi. Secara garis besar ada beberapa tugas utama dari seorang underwriter. Tugas underwriter tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengumpulkan data nasabah. Riset dilakukan guna mendapatkan informasi sedalam-dalamnya mengenai nasabah. Ada banyak upaya pengumpulan data yang bisa dilakukan, misalnya dengan wawancara, mengisi formulir, dan lain sebagainya. Yang kedua, verifikasi data. Tugas underwriter yang tak kalah penting adalah melakukan verifikasi data. Hasil data yang sudah didapatkan sebelumnya akan diverifikasi untuk memastikan data-data tersebut benar adanya. Proses verifikasi data bisa dilakukan dengan berbagai cara. Beberapa contohnya dengan mengecek riwayat kredit nasabah di SLIK OJK, mengecek data pembayaran pajak nasabah dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, melakukan apresial. Apresial adalah penentuan klaim yang sesuai bagi nasabah. Underwriter akan memperkirakan berapa nominal klaim yang pantas bagi nasabah berdasarkan pembelinya. Nantinya estimasi akan dicantumkan pada polis asuransi. Jadi itu ada 3 tugas utama dari underwriter asuransi. Jadi yang pertama itu mengumpulkan data nasabah, yang kedua verifikasi data, yang ketiga melakukan apresial. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Triti. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triki Ageng Nuryadi pada NIM 11904077. Baik, saya di sini selaku pemangkalah atau selaku pemateri. Yang kedua, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya atas nama Misnadi yang selaku pemateri pertama. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang bagian C-nya, yaitu tentang profesi penunjang. Jadi dalam hal ini profesi penunjang ini ada beberapa poin yang akan dibahas. Yang pertama tentang akuntan publik, yang kedua konsultan hukum, yang ketiga notaris, keempat penilai, yang kelima profesi lainnya. Maka saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama akuntan publik, yaitu kantor akuntan publik berperan sebagai auditor laporan keuangan jika akuntan perusahaan bertugas untuk menyusun laporan keuangan yang akan digunakan oleh investor. Maka bertugas sebagai auditor, bertugas untuk memberikan opini atas wajar atau tidaknya laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan tercatat. Jadi dalam hal ini, akuntan publik ini yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk memberikan jasa akuntan publik di Indonesia. Pembinaan dan pengawasan akuntan publik dilakukan oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan. Jadi, akuntan publik ini telah sebagaimana diatur dalam Perundang-undangan Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik. Bagian yang kedua, konsultan hukum. Konsultan hukum ini ahli hukum yang memberikan jasa konsultasi terkait pendapat hukum kepada pihak lain. Konsultan hukum terlibat dalam penerbitan saham untuk memastikan dan memberikan pendapat terkait aspek-aspek hukum dari perusahaan.
Dalam hal ini, akuntan publik dan juga konsultasi hukum ini memiliki atau mempunyai suatu kesamaan. Di mana letak kesamaannya itu? Konsultan hukum juga memiliki independensi dalam menjalankan tugasnya. Selalu menjunjung tinggi independen dalam suatu kewenangan ini. Notaris untuk mengurus perdata dari perusahaan terkait pasar modal. Notaris menyiapkan berita acara rapat umum memegang saham atau RUPS. Perubahan anggaran dasar, menyiapkan naskah-naskah perjanjian dan memastikan seluruh materi anggaran dasar tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Jadi dalam suatu pembuatan atau mengajukan akta notaris, seperti notaris di bidang perdata, jika kita ingin membuat suatu organisasi, kita mengajukan sebuah pembuatan notaris, maka dipastikan terlebih dahulu jangan ada suatu yang melanggar ADRT-nya dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini. Penilai memiliki fungsi untuk menerbitkan dan menandatangani laporan penilai sebagai pendapat atas nilai wajar aktiva dari suatu perusahaan. Penilai melakukan kegiatan penilaian kekayaan yang memiliki oleh perusahaan yang akan menerbitkan saham di pasar modal. Profesi lain. Maksud dalam profesi lainnya ini, termasuk dalam profesi lainnya ada. Baik, saya akan melanjutkan materi saya. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang bagian D. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang poin yang kelima, yang bagian C dulu ya, tentang profesi lainnya. Profesi yang termasuk dalam profesi lainnya adalah profesi yang memberikan jasa penilaian atau pendapat sesuai dengan perkembangan pasar modal di masa yang akan datang. Bagian D tentang lembaga-lembaga investor publik. Ada beberapa poin. Pada poin pertama yaitu Biro Administrasi Efek, tempat penitipan harta, kustodian. Wali amanat, penanggung, lembaga keliling dan pinjaman atau disebut LKP, lembaga penyelesaian dan penyimpanan disebut LPP, akuntan publik, konsultan hukum, notaris, penilai, ahli syariah. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu, yaitu Biro Administrasi Efek, yaitu perusahaan yang berdasarkan kontrak tertentu dengan emiten menyediakan jasa-jasa seperti melaksanakan pembukuan, transfer, dan pencatatan, pembayaran dividen, pembagian hak opsi, dan emisi sertifikat. Tempat penitipan harta, kustodian. Bank kustodian yaitu bank yang mendapatkan persetujuan dari OJK untuk bertindak sebagai pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain. Wali amanat, yang perusahaan dipercayai untuk mewakili kepentingan seluruh investor obligasi atau sekuritas kredit. Penanggung, yaitu perusahaan yang menanggung pembayaran kembali jumlah pokok dan bunga emisi obligasi. Lembaga keliling dan pinjaman LKP, yaitu perusahaan yang memiliki tugas mencatat transaksi yang dilakukan oleh perusahaan pialang. Lembaga penyelesaian dan penyimpanan LPP, perusahaan yang memiliki tanggung jawab
menyelesaikan semua transaksi yang sudah dicatat oleh LKP. Akuntan publik adalah pihak yang mempunyai wewenang untuk melakukan pemeriksaan atas keuangan emiten guna memberikan pendapat atas laporan keuangan yang dipublikasikan oleh emiten. Konsultan hukum adalah pihak yang memberikan dan menandatangani pendapat hukum mengenai emisi efek yang dilakukan oleh emiten. Notaris mempunyai wewenang untuk membuat akta autentik tentang perjanjian dan pernyataan yang dibuat oleh pelaku, tentunya pasar modal, terutama emiten dalam rangka go publik. Penilai adalah pajak yang memberikan dan mendampingi laporan penilaian atas nilai aktiva yang dibuat berdasarkan pemeriksaan menurut keahlian dari penilai. Ahli syariah. Dalam hal ini tentang poin ahli syariah, tentunya untuk menjadikan suatu pegawai di bidang ini mempunyai ilmu pengetahuan, mempunyai wawasan tentunya di bidang syariah. Dalam pasar modal adalah perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah tentunya. Mungkin pada materi secara pribadi dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya di bagian E tentang lembaga, Bapepam dan kewenangannya akan dipaparkan atau dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Devi Sartikasari. Untuk saya pribadi, jika ada kesalahan atau pemaparan yang kurang detail mohon dimaafkan. Kita sama-sama belajar. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi tentang lembaga, Bapepam dan kewenangannya. Badan Pengawasan Pasar Modal adalah sebuah lembaga di bawah Kementerian Keuangan Indonesia yang bertugas membina, mengatur, dan mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang lembaga keuangan. Bepam LK merupakan penggabungan dari Badan Pengawasan Pasar Modal, Bapepam, dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan saat ini. Bepam LK digantikan oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK sejak berlaku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011. Dasar hukum berdirinya Bepam LK dapat dilihat dalam undang-undang yang mengatur tentang pasar modal. Huruf LK pada akhir nama lembaga tersebut merupakan akronim dan lembaga keuangan yang mulai dilakukan pada awal tahun 2006 sejak efektif digabungkan Lembaga Pengawasan Pasar Modal Bapepam dengan Lembaga Pengawasan Lembaga Keuangan Non-Bank. Ketika itu Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan. Lembaga pasar modal sebagai sumber pembiayaan dan alternatif investasi. Lembaga pengawasan pasar modal harus memiliki dasar hukum yang kokoh. Setelah lahirnya undang-undang yang baru di bidang pasar modal, dasar hukum berdiri pasar modal termuat dalam pasal 3 dan 4 UU PM nomor 8 tahun 1945. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.